Baik teman-teman, sebentar lagi kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Ustadzah Triana tentang menjaga istiqomah. Istiqomah tentu saja mudah ya diucapkan ya, namun pada pelaksanaannya ini bukan hal yang mudah, terlebih untuk mentor gitu ya, yang dia harus membina dirinya juga membina adik-adik binaannya. Langsung saja kepada Ustazah, kami persilahkan. Akhwati fillah azizat, uhayyikunna bi tahiyyatil islamiyah. Tahiyyatin mubarakah min indillah, tahiyyat ahli jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah, zat yang tanpa darinya tidak ada satu ilmu pun yang bisa kita dapatkan kecuali Allah lah yang mengajarkannya kepada kita. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Hanya kepada Allah kita memohon ampun atas dosa kita, dan ya Allah terimalah taubat-taubat kami, sesungguhnya Engkau adalah zat yang Maha Penerima taubat. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmi. Ya Allah anugerahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan pemahaman yang benar. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin fi Palestin wa fi kulli makan ala qaumil kafirin ala qaumil zalimin bi qadratika wa quwwatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya akhwat billah semuanya, bersyukur alhamdulillah di sore hari ini Allah perkenankan kita bisa bermuajah walaupun secara online. Mudah-mudahan ini menjadi salah satu amal yang Allah terima sebagai amal soleh, dan Allah ikuti kita semua dengan rahmat dari Allah SWT, serta Allah turunkan sakinah. Karena insya Allah kedepannya sedikit banyak nanti kita akan mentadaburi ayat-ayat Allah SWT terkait tema yang akan kita bahas. Bilal azizat, pertemuan kita tentu bukan sebuah kebetulan. Kita meyakini adanya qada dan qadar, ya, berarti pertemuan kita kali ini adalah menjadi sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi memaknai terutama tadi ya tentang tema istiqomah yang sedang dibahas gitu ya. Nah, ini mungkin kalau bahasa ininya saya banget gitu. Jadi artinya saya banget ini sebenarnya saya ngaji nih gitu. Jadi saya kembali untuk mengaji dan mereview gitu ya. Kenapa? Karena memang mungkin salah satunya tadi dari CV yang tadi sudah dibacakan, teman-teman sudah lihat bahwa terkadang memang kita sebagai orang itu kita bisa memilih gitu ya. Bisa memilih menjadi orang yang udah sih nggak usah banyak amanah kali ya gitu. Kayaknya lebih enak deh kita nyantai-nyantai aja gitu ya. Udah sih kalau kerja kerja aja, apalagi udah tadi mungkin tahu anak saya 7 ya, baru lahiran kemarin 4 bulan, anaknya baru 7 gitu ya, sampai juga masih sekolah gitu. Bisa nggak sih udah gitu aja, udah kayaknya udah cukup deh, nggak usah deh ngebebanin pikiran atau nambah-nambahin kerjaan. Saya ingat banget komentar beberapa teman juga yang ketika saya mengawali merintis lembaga pendidikan ya, lembaga pendidikan dakwah sosial itu, saya waktu itu studi S2 dan sedang fokusnya untuk tesis. Teman-teman saya tahu bahwa saya sedang disibukkan dengan itu dan saya dalam kondisi hamil tua yang mau melahirkan. Ujuk-ujuk mereka tahu saya lahiran, kejar-kejar tesis, terus saya buka sekolah gitu. Kata mereka, Ibu Triana, kok repot amat sih gitu. Bisa nggak sih nggak usah serepot itu jadi orang. Jadi artinya sebenarnya teman-teman, kita bisa kok memilih untuk santai gitu ya, layaknya pada umumnya aja sih. Yang penting kita sudah makan, minum, ngurusin keluarga, udah sih gitu ya. Kita jadi cari jalan surganya begitu aja, bisa nggak? Bisa banget, bisa banget. Ya, dengan misalnya hanya mengandalkan ibadah kita dan segala macam bisa banget gitu ya. Semua orang bisa memilih itu, gitu ya. Tapi mungkin ketika kita membaca kembali atau belajar lagi gitu ya, membaca ayat-ayat Allah yang lain dan segala macamnya, atau mungkin nggak usah jauh-jauh lah kita bawa ayat ya, apa yang disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau menyampaikan bahwa khairukum anfa'ukum linnas gitu. Kalau mau tahu siapa sih orang yang terbaik di kalangan manusia, itu adalah anfa'ukum linnas gitu. Adalah mereka yang paling banyak manfaatnya untuk manusia, yang paling banyak kontribusinya untuk manusia. Dari situ aja kita tahu bahwa
Oh iya ya, ketika misalnya kita memilih untuk hanya duduk diam di rumah misalnya, atau ya bergerak selangkah dua langkah aja udah cukup lah ya. Itu ternyata berbeda memang dengan mereka yang memilih untuk berdiri, untuk kemudian keluar rumah atau melangkah lebih banyak dari kita pasti berbeda. Itu. Dan tentu secara manusiawi kalau ditanya kita pasti maunya jadi yang terbaik gitu karena kita manusia yang dibekali oleh pikiran, kita juga punya hati nurani, belum lagi kita misalnya ya wajarnya manusia gitu ya pasti menginginkan sesuatu yang lebih lagi lebih lagi. Kalau untuk dunia kita selalu seperti itu kenapa sih nggak begitu juga nih untuk akhirat gitu ya. Tapi artinya ketika Rasulullah sudah sounding yang terbaik di kita itu yang paling banyak kontribusinya, mau gimana pun pokoknya yang paling terbaik adalah mereka yang paling banyak kontribusinya. Maka kita akan kembali ngukur kalau seandainya kita memilih untuk santai-santai saja dan segala macamnya, ya kontribusi kita ya pasti akan terukur juga gitu ya. Maksudnya ya akan sejalan gitu ya dengan apa yang kita lakukan. Tapi ketika misalnya kita memilih untuk lebih banyak bergerak misalnya, untuk lebih banyak memberikan kebermanfaatan, kontribusi atau apa ya, bahkan sampai misalnya membuat peluang kebaikan itu ada, itu berarti ya tentu pahala yang kita dapatkan gitu ya, kontribusi yang kita tebarkan juga secara pasti akan lebih besar dan juga lebih luas kan gitu ya. Apalagi kalau seandainya kita paham di surat Yasin, yang mungkin bisa jadi kita udah terbiasa baca Yasin di ayat yang ke-12. Di ayat yang ke-12 itu Allah berfirman, jelas-jelas Allah menyampaikan bahwa a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imanin mubin. Jadi Allah sampaikan sesungguhnya kami menghidupkan yang mati. Artinya di sini Allah sudah kasih tahu bahwa hai manusia, kamu itu hidup nggak selamanya. Kamu itu pasti akan mati ya. Kita berarti diingatkan bahwa kita itu berkejaran dengan waktu. Kita ini berkejaran dengan ajal. Yang kita sendiri nggak akan pernah tahu kapan ajal itu datang kepada kita. Kita nggak akan pernah tahu kapan waktu itu Allah hentikan sehingga kita nggak akan bisa lagi ya berbuat, beramal soleh, berkontribusi dan lain sebagainya. Itu Allah sudah ingat. Gak cukup dengan itu Allah kemudian sampaikan setelah kamu nanti mati, waktu yang sudah aku kasih, ajal kamu datang, kamu akan aku hidupkan. Nah, di situ kemudian yang kedua Allah ingatkan bahwa mau kita cuma duduk-duduk aja di rumah, mau kita nyantai-nyantai, atau mau kita mau bersusah payah, ya mengeluarkan banyak effort, tenaga, energi, waktu dan segala macamnya untuk apapun itu ya, baik untuk dakwah, untuk kebaikan, atau mungkin untuk uh, keburukan misalnya, atau bahkan untuk kelalaian atau nyantai-nyantai, semuanya sama. Allah akan hidupkan dan Allah akan minta pertanggungjawabannya. Yang pasti. Allah sampaikan wanak tubuh maqaddamu dan kami selalu catat, ya kami selalu catat semua yang sudah kamu persembahkan. Jadi maqaddamu yang kamu persembahkan, yang sudah kamu lakukan. Artinya di sini Allah mengingatkan bahwa kita mesti checking lagi, ya apa sih yang sudah saya perbuat, amal-amal apa yang sudah saya lakukan sebagai bekal, ya apa yang sudah kita persembahkan untuk Allah dan segala macam. Nah, maka perbuatan ini kita bisa ngukur perbuatan yang kita lakukan, amal soleh yang kita lakukan, kita bisa ngukur bahwa selama-lamanya kita hidup tetap akan ada batasnya. Artinya mau kita berupaya sebanyak mungkin bersujud, sebanyak mungkin kita tilawah, sebanyak mungkin kita puasa, pada saatnya ajal datang, kita nggak akan lagi bisa berpuasa, nggak akan lagi bisa sholat, nggak akan lagi bisa sujud. Ya, mau berupayanya kita kemudian beramal soleh dengan harapan dicatat semua amal perbuatan, begitu ajal datang, ajal selesai, selesai sudah, malaikat nggak akan nyatat lagi. Karena kita sudah tidak lagi bisa berbuat. Ya, maka di sini Allah ingatkan, cek lagi, maqaddamu, apa yang sudah kamu lakukan, apa yang sudah kamu amal soleh kamu perbuat itu semuanya dicek. Ya, tapi kemudian Allah karena tahu bahwa waktu kita terbatas, Allah kemudian kasih solusi yang lain. Allah sampaikan, nggak usah berkecil hati kalau seandainya kita hanya berumur 40 tahun, hanya berumur 50 tahun,
misalnya berumur 60 tahun misalnya, kata Allah wa asarahum. Allah akan hitung juga. Allah akan tulis juga jejak-jejak yang kita tinggal. Ini nih yang membedakan kita selaku seorang dai ya, juru dakwah dengan yang bukan juru dakwah. Inilah yang membedakan antara kita yang mau bersusah payah ya, gitu ya, untuk membina orang lain, untuk mendidik orang lain, mentarbiyah orang lain dengan yang tidak. Bedanya di sini. Ketika kita menjadi pribadi yang soleh, tidak muslih, gitu ya, kita tidak mengambil peran seorang muslih. Yang penting saya soleh, saya benar segala macam, tentu berbeda. Mungkin catatan kita hanya maqaddamu saja, tapi ketika kita sudah mengambil ranah menjadi seorang yang muslih, menjadi seorang murabbiyah, menjadi seorang pendidik, ya, membina dan segala macam, itu berarti kita mengambil satu jalan lagi yang sudah Allah sampaikan di surat Yasin, yaitu wa'atharohu, di mana amal kita tidak hanya sekedar amal yang berhenti catatannya ketika kita meninggal, tapi kita beramal yang walaupun kita sudah nyawa tidak lagi di kandung badan, catatan itu masih terus ada. Karena dalam amal kita meninggalkan jejak-jejak. Yang jejak-jejak itu Allah sampaikan sebagai atharahum. Ya, sebagai athar. Yang itu juga Allah akan selalu catat. Saking Allah ingin meyakinkannya kepada kita bahwa kita tidak akan rugi, kalau mempersiapkan dua hal itu. Allah sampaikan di ujung ayatnya, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Nggak usah khawatir. Gitu ya, mau berapapun orang yang kita bina, gitu ya, mau kelihatannya belum masuk juga ilmu yang kita kasih, misal. Mau terlihatnya belum berubah juga itu orang misalnya. Ya, mau cuma bisa dihitung jari yang ngikutin kita, misal, gak jadi soal. Karena bagi Allah, kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Selama memang kita terus beramal, selama memang kita terus berdakwah, selama memang terus kita berikhtiar, maka semua itu tetap akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap segala sesuatunya, ya, itu semuanya ahsainahu. Kita pasti akan menghitungnya dan semuanya sudah tersimpan dicatat oleh Allah fi imamin mubin, ya, dalam kitab catatan yang. Jadi artinya Allah kayak closing. Jadi apa yang harus kamu khawatirkan? Ya, apa yang membuat kamu misalnya bermalas-malasan? Apa yang membuat kamu kemudian berat, gitu ya? Untuk kemudian mengambil peran yang lebih dari hanya seorang hamba yang soleh aja, gitu ya? Hamba yang hanya beribadah saja. Ternyata Allah sudah ingatkan wa atharohum itu juga menjadi sangat penting. Belum lagi yang kita pahami bersama, ya, bahwa luar biasanya menjadi seorang dai, menjadi seorang mentor, pembina, pendidik, ya, itu kan kita sebagai seorang dai yang tujuan kita tak lain tidak bukan adalah seperti Allah sampaikan di surat Fussilat ya ayat 33. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Kita ini sedang bergerilya, berikhtiar, bekerja, mengeluarkan effort, energi, waktu, tenaga, pikiran, tidak lain tidak bukan tujuan kita adalah ad-dakwah ilallah. Cuman itu aja yang kita cari kan, ya kan? Kita ini orang yang berjuang biar mengajak orang lain kepada Allah. Dan ternyata Allah sampaikan, wa man ahsanu qaulan mimma da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Dan ternyata perbuatan kita, ucapan kita ini adalah sebaik-baik ucapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat itu Allah sampai bertanya, ya, ini pertanyaannya bukan pertanyaan ingkari, tentu tidak. Bukan pertanyaan untuk dijawab, enggak. Ini adalah istifham takriri. Istifhamnya di sini, dan siapakah yang lebih baik ucapannya daripada orang yang berdakwah mengajak kepada Allah dan beramal soleh, dan dia berkata, sesungguhnya kami berserah diri kepada Allah. Ini pertanyaannya, istifhamnya adalah istifham takriri. Allah menegaskan, Allah meneguhkan bahwa tidak ada yang lebih baik di dunia
siapapun itu kecuali ucapan yang keluar dari orang-orang yang dia memang punya niatan dakwah ilallah. Selain itu dia terus beramal soleh dan dia mengatakan innani minal muslimin, sesungguhnya kami adalah termasuk orang-orang yang berserah diri. Nah, di sini nih kuncinya. Kenapa Allah closing sebagai seorang pendakwah? Kita tetap harus beramal soleh sudah pasti, karena kita pasti tentu menjadi teladan gitu ya bagi makhluk kita, ya bagi anak yang kita bina, bagi murid kita, bagi anak-anak kita itu sudah pasti. Wa amilah soleh harus jalan. Tapi yang mau kita bahas atau kita kasih lain sore hari ini adalah waqala innani minal muslimin. Allah nggak lupa ingat bahwa jangan sampai kita kemudian merasa jumawa gitu ya, menjadi orang yang wow udah menjadi yang mentoring, kemudian melakukan pembinaan dan segala macam, seolah-olah kita bisa handle semuanya sendiri, seolah kita bisa ngerjain sendiri. Oh enggak, Allah tetap minta bahwa ingat kita adalah termasuk hamba-hamba yang harus berserah diri kepada Allah. Kenapa? Karena Allah paling tahu ujian untuk ad-da'wah ilallah itu kan enggak mudah, kan? Tentu pasti banyak tantangannya, banyak cobaannya gitu ya, kendala-kendalanya, rintangan-rintangannya. Maka kita perlu berserah diri kepada Allah, ya berserah diri ketika menghadapi itu semua. Dan yang di sini yang diuji apa? Keistiqomahan tentu saja, gitu ya. Tentu saja yang diuji adalah keistiqomahan kita. Ketika kita sedang menapaki jalan dakwah, gitu ya, mendapati rintangan-rintangan, kendala-kendala yang ada, yang paling diuji adalah keistiqomahan. Ini saya jadi refleksi ingat lagi gitu. Bahkan saya sering ya ada di dalam titik terendah. Karena memang terus terang lembaga yang saya bangun tadi kalau disebutkan Madrasatul Quran itu benar-benar dirintis dari nol. Udah benar-benar kayak pegawai SPBU yang kita mulai dari nol ya Bapak Ibu. Betul-betul begitu. Jadi kalau saya ditanya, saya sudah sering ditanya, tandanya teman-teman semua nanya kepada saya, cerita mulainya membangun lembaga dakwah, pendidikan dakwah sosial itu seperti apa? Hanya bermodal uang 1.700.000. Dan itu menjadi sekolah yang alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang, respon masyarakatnya bagus dan segala macam, ya benar-benar dari nol. Semua bisa dibayangkan sendiri. Sampai ada yang bertanya, kirain punya donatur yang kaya gitu Mbak Triana. Saya bilang donatur saya zat yang maha kaya, saya bilang kayak gitu. Dan karena begitu luar biasa rintangannya, kendalanya, segala macamnya. Karena memang nggak normalnya, nggak umumnya orang buka sekolah tapi nggak punya duit itu nggak umum. Yang umum itu orang mikir bangunan dulu, dia punya lahan, dia punya duit, dia bangun tuh sekolah. Gitu, umumnya begitu normalnya. Saya nggak normal. Maka rintangan, cobaan, kendala ada aja. Sampai saya kalau ada di titik terendah, ini manusiawi ya, manusiawi. Jangankan kita, Rasul aja pernah di titik terendah. Sampai di titik terendah saya sering mencabut, ya Allah, kenapa ya dulu saya kok buka sekolah sih? Karena benar sekolah yang saya bangun ini sekolah dengan idealisme sendiri, gitu ya. Yang dia basic kurikulumnya Al-Quran, kemudian biar bisa diakses seluruh lapisan masyarakat, yang mampu maupun yang nggak mampu, kayak gitu-gitulah. Nilai-nilai sosialnya kuat banget. Tapi ya begitu tantangannya. Sampai titik terendah itu, kenapa dulu saya buka sekolah sih? Bahkan kadang ada pikiran misalnya, dikasih aja deh ke orang kaya deh yang dia punya duit banyak. Sampai kayak gitu tuh. Di kita mungkin ada juga yang kayak gitu. Kenapa juga ya saya kemarin ya aja ya suruh ini gitu. Kenapa sih saya ngambil ini dan segala macam. Itu kalau di titik terendah. Itu yang diuji adalah tadi ya. Koma tadi ya, konsistensi ya, konsistennya kita di jalan itu. Kan gitu ya kalau arti secara apa dalam terjemah Indonesia yang kita paham, istiqomah itu kan konsisten. Gitu ya. Kita konsisten, continue dan segala macam. Terus tuh begitu. Tapi menarik sebenarnya kalau dalam bahasa Arab istiqomah itu secara bahasa, ya, secara bahasa dia itu dari fiil atau kata kerja istaqomah. Istaqomah yang berarti istawa wa tadalah.
Salah satu arti secara bahasa adalah istawa. Istawa itu lurus. Itu lurus. Ya. Jadi dia tegak, lurus. Itu istiqomah. Kemudian i'tadala, sama juga. Kita kalau dalam sholat kan ada rukun yang i'tidal ya. Kenapa dia disebut i'tidal? Ya karena kita mesti berdiri lurus, tegak, lurus. Kebayang nggak sih filosofi secara bahasanya istiqomah itu kayak apa? Jadi kalau udah istiqomah, kita dituntut untuk istiqomah, itu bayangannya arti filosofi secara bahasa, kita tuh harus jadi seorang yang tetap tegar, kuat, kokoh, gitu ya. Nggak miring sedikit pun, nggak condong sedikit pun, apalagi lemprak bahasa orang Jawa. Apalagi kita nulai ya, apalagi begitu. Nah, jauh-jauh tuh dari kata istiqomah. Kalau udah yang miring, condong, belakang misalnya, atau nusep ke depan, apalagi sampai nulai jatuh. Itu arti secara bahasanya sudah luar biasa. Maka jaminannya pun luar biasa. Ya, jaminannya juga luar biasa. Ayat yang sudah kita hafal. Ya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan bahwa mereka beriman. Tsumastaqamu rabbunallah. Mereka mengatakan bahwa kita adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah, konsisten dengan ucapannya. Apa yang Allah sampaikan? Kata Allah, Allah akan turunkan malaikat. Ya, malaikat ngapain? Malaikat turun. Malaikat seperti mendoakan kita. Tadi didoakan rahmah, keberkahan dan segala macam. Kemudian kita dikasih tahu, Allah takhafu wa la tahzanu. Apapun yang terjadi ketika kamu sudah berniat gitu ya, dari awal ngambil langkah, Rabbunallah, saya ngambil langkah, oke. Saya mau jadi mentor. Oke, saya mau nih masuk di dunia pendidikan dakwah sosial ini. Oke, saya mau jadi pendidik. Oke, saya mau ini, saya mau itu segala macam. Yang tujuannya adalah ikhlas karena Allah. Pasti kita diuji. Tapi ketika kemudian kita istiqomah, tetap tegak, lurus, tetap kokoh kita. Walau kemudian tantangan, rintangan, kendala, dan lain sebagainya, kita nggak goyah. Kita nggak goyah, apalagi berpaling, apalagi mundur ke belakang. Kata Allah, malaikat Allah akan turun. Dan mereka akan mengatakan, Allah takhafu wa la tahzanu. Tidak ada yang perlu kamu takutkan. Dan tidak ada yang perlu kamu sedihkan. Nah, itu udah janji. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan bisa yakin dengan itu ketika kita bilang innani minal muslimin. Balik lagi ke yang tadi. Ketika memang kita meyakini bahwa sebagai seorang yang pendakwah, seorang dai, kita meyakini iya, saya pasrah. Saya adalah orang-orang yang berpasrah kepada Allah. Memang jalan dakwah udah pasti otomatis itu akan banyak rintangan. Jangankan kita, para rasul juga begitu. Para nabi juga begitu. Ya, di Al-Baqarah disebutkan hatta zulzilu. Kata mereka itu digoncang dan segala macam. Sampai hopeless, sampai sudah nggak ada harapan. Sampai poin sudah tertingginya sampai bilang, kapan sih pertolongan Allah itu akan datang? Itu kan sudah menunjukkan luar biasa. Ya. Tapi kata Allah, ala inna nasrallahi qarib, tenang. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Allah takhafu wa la tahzan, enggak perlu kamu bersedih, tidak perlu kamu khawatir. Ya, karena nanti ke depannya sudah Allah yang atur, Allah yang urus. Tapi Allah cuma mau melihat konsistensi kita. Ya, seteguh apa kita, sekokoh apa kita berada di jalan dakwah ini yang memang sudah kita pilih ikhlas karena Allah. Ya, maka teman-teman di sini perlu kemudian ya kita berupaya gimana caranya kan gitu ya. Yang pasti tajdid dunia itu sudah pasti. Ini nggak bisa ditawar, nggak bisa ditawar. Kembali kepada tadi yang saya setiap kali seperti itu. Akhirnya cuma bisa sujud aja di hadapan Allah gitu ya. Dan mengingat kembali, mereview lagi ya. Tujuan awalnya dulu apa sih? Ya, niatnya apa sih dulu? Ya memang niatnya bukan nyari dunia atau nyari harta, gitu ya. Memang niatnya memang mau ada di jalan dakwah, ya sudah memang beginilah jalan dakwah. Ya kita paham, iya. Yang kita ambil ini bukan status atau jabatan yang menjanjikan dunia atau kemegahan atau kesenangan. Enggak, ya memang jalan yang kita pilih
memang akan penuh perjuangan. Ya, maka dengan begitu akan membuat kita termotivasi lagi, menjadi kuat lagi. Mengingatkan kita bahwa dari awal kita sudah ambil jalan ini, kita sudah tahu konsekuensinya. Yang penting kita tetap istiqomah, gitu ya, mengikuti rules dari Allah SWT, maka insya Allah janji Allah akan datang. Allah takhafu wala tahzanu. Jadi tajdidun niat. Jangan lupa untuk selalu memperbarui ya niat kita, ya, keikhlasan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua apalagi? Yang kedua kalau saya pribadi juga adalah dekat-dekatlah, banyak dekatlah dengan Al-Qur'an. Ya, karena memang ketika kondisi banyak kita menghadapi tantangan dan segala macamnya gitu ya, maka interaksi kita dengan Al-Qur'an itu yang akan kemudian menguatkan kita. Ya, bagaimana kita tahu ya bahwa Rasulullah SAW juga seperti itu ya. Ketika misalnya kondisi lagi terpuruk di dakwahnya, atau misalnya dihina-hina gitu ya oleh orang-orang kafir Quraisy Makkah misalnya, dituduh yang macam-macam segala macam, penguatannya apa? Ya ayat-ayat dari Allah gitu ya, firman-Nya Allah yang kemudian merefresh kembali, memberikan semangat kembali kepada Rasulullah gitu ya. Maka Al-Qur'an ini adalah firman-Nya Allah yang apapun yang kita keluhkan, kendala apapun yang kita hadapi, rintangan apapun yang ada ketika kita menjalani profesi kita sebagai ad-da'iyah ilallah, itu semua jawabannya ada di Al-Qur'an. Selain kita akan mendapatkan jawaban di Al-Qur'an, Al-Qur'an itu akan menjadi nur, akan menjadi syifa, kan gitu ya, pelipur lara gitu ya. Seminimalnya kalaupun kita nggak paham isinya dan segala macam, minimal di awal lapang hati kita gitu ya, karena cahaya keberkahan dari Al-Qur'an, kita dekat dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ditambah interaksi kita dengan mengamalkan isi Al-Qur'an. Gitu ya. Semua kita upayakan, apa yang ada di Al-Qur'an adalah kita amalkan gitu ya. Kendala apa yang kita hadapi ya, maka nanti kita bisa melihat di Al-Qur'an. Kita bisa cari jawabannya di Al-Qur'an. Kita bisa baca-baca lagi di tafsirnya dan segala macam. Semuanya akan ada di Al-Qur'an dan itu akan menguatkan. Kemudian selanjutnya apa? Karena kita sendiri ya, kita tentu ingat ya pesannya Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat yang populer ya, atau firman makna yang menyebutkan bahwa sekuat apapun seorang mukmin yang sendiri, dia tetap akan lebih kuat ketika dia bersama jamaah. Gitu ya, sampai populer itu Rasulullah sampaikan ya, tidak ada Islam kalau tanpa jamaah, kan gitu. Jadi artinya Islam adalah agama yang semuanya ya dinilai tidak berdasarkan amal individu kita. Islam tidak hanya menginginkan kita selamat sendiri, enggak. Masuk surga pun di Al-Quran disebutkan zumaro, kita berkelompok memang tidak bisa sendiri. Surat Al-Asr saja gitu ya, di Al-Asr ketika Allah menyebutkan demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian ya, dalam kecelakaan ya, dalam kesusahan. Al-insan disebutkan dengan kata tunggal, jamaknya kan anas, biasanya manusia, tetapi setelahnya Allah sampaikan dalam bentuk berjamaah ya, illalladzina amanu, ada wawu jamaah di situ, kecuali mereka yang beriman, wa amilus sholihat, pakai wawu jamaah juga, wa amilu as-sholihat gitu ya, mereka yang beramal soleh berjamaah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, dan mereka yang saling menguatkan dengan saling memberikan nasihat akan kebenaran dan juga kesabaran. Maka tentu yang ketiga, selain kita dekat dengan Allah dengan berinteraksi dengan Al-Quran, yang ketiga adalah jangan lupa kita harus selalu berada dalam satu jamaah yang saleh dan muslim, satu komunitas yang punya visi dan misi yang sama dengan kita. Karena sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, memang faktanya kita butuh support gitu ya. Sama halnya juga dengan Rasulullah SAW. Sebagai seorang manusia, kenapa di tahun kematiannya Siti Khadijah dan juga Abu Talib disebutkan dengan Amul Huzn? Karena
Rasulullah pada awal dakwahnya yang salah satu penopang atau support sistemnya itu adalah pamannya Abu Thalib dan juga Siti Khadijah. Maka ketika mereka tidak ada, Rasulullah merasa lunglai, merasa sendiri, ya. Maka kesedihannya tidak bisa dibendung lagi, tidak bisa ditutupi lagi, gitu. Sampai kemudian dalam historinya disebut dengan tahun kesedihan. Ya itulah wajarnya, manusiawi, gitu. Karena Rasul juga manusia. Ya, dan itu menjadi pembelajaran untuk kita. Kita pun sama. Ada masa-masa di mana kita nggak akan sanggup ngadepin itu sendiri. Ya, maka selain Allah yang menjadi pegangan kita, tujuan akhir kita, zat yang kita pasrah dengannya, maka secara konkret kita butuh jamaah, kita butuh komunitas yang satu visi dan misi dengan kita. Harapannya ketika kita keliru dia bisa mengingatkan kita kembali, kan gitu ya. Ketika kita menyimpang kita bisa diluruskan kembali. Ketika kita lemah ada yang menguatkan, ya. Ketika kita lalai ada yang menyadar. Itu pentingnya mujalatus sholihin. Maka itu juga yang kemudian dinasihatkan oleh para ulama as-salafus sholihin, bahwa penting kita untuk mujalatus sholihin, berada bersama komunitas, ya, perkumpulan, kemudian jamaah yang memang satu visi misi dengan kita, dan situ adalah nilai-nilai kebaikan yang diusung bersama. Agar apa? Agar tetap bisa membantu kita, agar tetap di jalan istiqomah. Ya, dan ini menjadi sangat penting. Maka ketika kita sudah berada di sana, paling tidak 3 hal tadi, itu dunia selalu, kemudian jangan lupa selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT, khususnya secara konkret gitu ya. Al-Quran adalah firman Allah SWT, ya, mujalatus sholihin. Maka ini nanti gitu ya, ini nanti yang mudah-mudahan gitu ya bisa menjaga kita, ya, menjaga kita sehingga kita bisa selalu istiqomah. Bahkan Rasulullah SAW sendiri ya mengajarkan kepada kita ya sebuah doa, ya kan? Banyak doanya yang juga kita baca juga ketika sholat dan segala macamnya. Salah satunya misalnya riwayat hadis dari Abdullah bin Umar, di mana beliau berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya, ya Allah ya Tuhanku yang maha mentasarrufkan hati. Ya, tetapkanlah hati kami untuk bisa taat kepadamu. Kalau misalnya Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami untuk bisa taat kepadamu. Kalau misalnya doa yang populer juga, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Selemah-lemahnya kita sebagai manusia, memang kita lemah, kita nggak punya kekuatan. Di saat kita udah rapuh, kita merasa sendiri, kita merasa kendala, rintangan di dakwah ini, nggak ada masalah. Sejenak kita bersujud di hadapan Allah dengan khusyuk, kita berdoa, Allahumma a'inni, ya Allah tolong saya, ya a'inni, tolonglah saya. Ala dzikrika, untuk bisa terus ingat sama Engkau. Nah, karena yang melenakan kita nggak hanya kebahagiaan dunia ya, rintangan, tantangan itu juga bisa buat kita lalai loh. Ya, kendala, ujian yang terus menerus, masalah yang terus nggak selesai itu bisa membuat kita berpaling. Kalau kita ingat minta sama Allah, tolonglah saya untuk bisa terus ingat dengan Engkau, jangan sampai lalai. Ya, ini ala dzikrika wa syukrika. Jangan lupa juga tolong kami, tolong saya ya Allah untuk bisa tetap bersyukur kepada apapun yang terjadi di jalan dakwah ini, kita agar tetap bersyukur. Wa husni ibadatik, dan terus beribadah dengan sebaik-baiknya. Kita butuh Allah, ya. Kita butuh untuk ditolong oleh Allah. Kita berdoa semoga Allah berikan keistiqomahan agar kita bisa tetap sabar, gitu ya, teguh di jalan dakwah yang memang kita sudah ambil nih dari awal, ya, karena kita komitmennya kan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya, karena waktu saya sudah tinggal. Assalamualaikum. Mohon maaf jika ada, saya kembalikan kepada
MC. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair kepada Ustazah Lutfiah yang sudah memberikan banyak sekali pelajaran pada kita. Tadi ada beberapa hal yang saya catat gitu ya. Di awal kita diingatkan bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Kemudian juga di Quran Surat Yasin, Ustazah mengingatkan kita bahwa Allah itu yang menghidupkan dan mematikan kita, dan setiap amal-amal kita itu dicatat dan akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian juga di Quran Al-Fussilat ya, ayat 33 bahwa sebaik-baik ucapan adalah ucapan para dai gitu ya. Kemudian istiqomah memang bukan hal yang mudah ya Ustazah, banyak sekali pasti tantangan-tantangannya, godaan-godaannya gitu ya. Namun tadi Ustazah memberikan kita 3 hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga istiqomah. Di antaranya yang pertama adalah mengingat lagi tujuan awal kita apa, senantiasa memperbarui niat kita, menjaga keikhlasan kita, kemudian menjaga kedekatan kita dengan Al-Quran gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah senantiasa bersama jamaah, karena kita tidak bisa sendirian ya. Domba yang sendirian pasti akan mudah di apa diserang gitu ya oleh serigala ya, daripada domba yang berkelompok seperti itu. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab. Silakan untuk teman-teman mentor yang ingin bertanya. Untuk saat ini saya buka untuk satu penanya dulu. Silakan bisa raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Mbak mentor? Silakan Mbak mentor yang ingin bertanya. Kalau belum ada, mungkin Ustazah dari saya, Ustazah. Kadang itu tadi ya Ustazah, kita kan punya sisi-sisi manusiawi ya. Kadang mungkin dengan berbagai macam rutinitas yang kita jalani, kadang mungkin kita ngerasa jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Itu tipsnya bagaimana Ustazah? Ketika misalnya kita ya, kadang-kala kan memang kita melakukan hal baik gitu ya, tapi kadang-kala ada masanya kok kayaknya jenuh gitu ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Ustazah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mbak aja ya, pasti melewati masa-masa itu karena memang manusia ya. Kita manusia punya rasa jenuh yang ada di titik jenuhnya. Yang pasti mungkin secara normatif lah yang kita tahu ya sebagai seorang muslim, titik kejenuhan itu kan berarti biasanya akan membuat kita untuk males ya untuk gerak lagi gitu kan. Iya. Yang boro-boro kita naik ke atas gitu ya, atau boro-boro kita kemudian melakukan hal yang lebih untuk melakukan hal yang sama, nilainya kebaikan yang sama aja kadang kita males gitu. Kita punya teori secara normatif, kita punya yang namanya al-iman yazidu wa yanqus. Itu kan, bahwa iman itu naik turun. Nah, itu juga tentu yang mempengaruhi kenapa ada titik jenuh di kita kan gitu ya. Saat kita bersemangat, itu kan berarti energinya full tuh ya. Ibarat mungkin iman tuh, wah lagi tinggi nih, maka semangat gitu, ringanya semangat. Tadi satu kali turun tuh, ya, karena memang tadi iman kita mungkin lagi kendor dan segala macamnya. Maka ketika titik jenuh itu dari situ mulainya, berarti mulailah kita merefleksi diri dulu. Istirahat sebentar sambil kita bermuhasabah. Kayak kita cari gitu ya, ini penyebab konkretnya titik jenuh ini apa sih? Apakah jenuhnya ini karena memang kitanya yang malas gerak gitu ya untuk maju ya. Atau bahkan jalan di tempat pun kita malas gitu ya. Dan apa yang menjadi penyebab itu? Kalau misalnya kita pakai teori al-imanu yazidu wa yanqus, maka kita tahu bahwa keimanan itu dia akan naik di ta'ah dengan ketaatan. Wa yanqusu bil ma'siyah, dan dia akan berkurang dengan maksiat. Kalau seandainya itu muncul, kemudian kita bermuhasabah, ternyata karena banyaknya dosa kita, atau mungkin nggak se ekstrim itu, tapi terlalu banyak kita lalai, gitu ya. Ada hal-hal yang mubah, tapi kita terlalu berlebihan, sehingga kita lalai, banyak lalai ya, sehingga membuat kita tuh terbebani. Karena sifatnya dosa atau kelalaian itu beban. Makanya ingat di surat Al-Insyirah, itu kan ada kalimatnya alam nashrah laka sadrak
wa wada'na 'anka wizrak. Bukankah kami telah lapangkan kepadamu wahai Muhammad dadamu dan kami angkat darimu bebanmu. Wizron berarti beban. Dalam ayat yang lain Allah sampaikan la taziru waziratu wizra ukhra. Ya, tidak akan orang itu mendapatkan balasan atau menanggung dosa dari dosa orang lain. Wizron dia berarti beban, berarti juga dosa. Dalam bahasa Arab seperti itu. Apa korelasinya? Ternyata korelasinya dosa yang kita lakukan itu akan menjadi beban buat kita. Gitu ya. Begitu juga kelalaian yang kita lakukan itu jadinya beban untuk kita. Sehingga ketika beban itu semakin banyak, itulah yang membuat kemudian kita mager. Kayak futur misalnya kalau bahasa kita, gitu ya. Atau mungkin di situ kita mana kayak nggak ini ya gitu. Jenuhnya tadi ya, kalau misalnya kata itu, ya berarti tazkiyatun nafs, mau nggak mau. Ya, kita harus mensucikan diri kita. Banyak beristighfar, banyak bertaubat. Untuk kemudian menghapuskan tadi, menghilangkan beban-beban yang ada. Kemudian paksa untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca doa yang tadi. Baca doa tadi, Allahumma inni ala dzikrika wa husni ibadah. Udah jenuh nih, kayaknya udah gak kuat lagi nih untuk bergerak, untuk dakwah. Gak kuat lagi untuk beramal soleh, gak kuat lagi nih untuk berkontribusi segala macam. Sujudlah. Minta ampun sama Allah, minta tolong. Minta tolong sama Allah. Biar terus dibantu. Biar kita bisa kuat untuk bangun dan kuat untuk mulai berjalan. Tapi kalau seandainya titik jenuhnya, secara konkret memang disebabkan karena kita butuh sesuatu yang baru, kan bisa jadi ya. Bisa jadi. Ada orang-orang yang mungkin tipe-tipenya, dia tuh nggak bisa kalau stuck di satu tempat, zona nyaman aja, challenge-nya kuat banget gitu. Kan bisa jadi titik jenuh karena itu kan juga bisa ya. Kalau saya titik jenuhnya karena itu, kayaknya mentoring gini-gini aja deh gitu ya. Oh, jenuh ya, misalnya kayaknya udah sih gitu kan kayak jenuh ya. Kalau kejenuhan itu datangnya dari itu, ya dari yang stagnan, yang kayaknya nggak ada tantangan, berarti butuh pembaharuan gitu. Berarti harus di-upgrade. Kalau dari atasan, misalnya ya, misalnya kita ada dalam satu wadah, kalau dari atasannya nggak menyiapkan itu, berarti kita yang harus men-challenge diri kita sendiri. Kita yang harus membuka peluang itu sehingga kita membuat tantangan untuk diri kita sendiri. Kita upgrade diri kita. Mungkin dari metode pengajaran kita rubah. Kalau selama ini misalnya hanya jipping misalnya, gitu ya, ngaji kuping. Mungkin kita buat student center misalnya, studi kasus misalnya, atau apa gitu kan. Atau mungkin dalam binaan kita bisa kita bikin proyek kebaikan bersama yang menantang mungkin. Kayak gitu. Perlu, kayak gitu tuh perlu. Saya sendiri jadi seorang pribadi yang begitu soalnya. Jadi harus ada begitu-begitu. Kalau enggak, kayak sayuran tuh jadi hambar dan jadi malas aja gitu. Jadi harus buka ini, buka itu. Qadarullah mungkin karena Allah juga tahu saya begitu, ya akhirnya terus saja tuh sama Allah tuh dikasih aja tuh hal-hal yang menantang itu bikin kita pusing atau bikin kita merasa tertantang gitu ya. Jadi mungkin bisa pertama dilihat dulu iniannya seperti apa, nah, baru setelah itu mungkin bisa diupayakan solusinya. Ya, Allah alam Ya, baik Ustazah. Terima kasih atas jawabannya. Ini ada dua pertanyaan lagi Ustazah. Teman-teman, karena waktu kita terbatas ya, saya tutup untuk dua pertanyaan ini aja ya di chat. Untuk yang pertama, izin bertanya, Ustazah, bagaimana cara untuk terus ikhlas jika support system yang ada tidak terasa terlalu mendukung? Ini pertanyaan Mbak Hasna. Bagaimana cara untuk ikhlas jika support sistemnya tidak mendukung? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Saya sendiri bukan orang yang sudah berhasil ikhlas ya. Jadi saya nggak bisa secara konkret kasih tips and trick biar ikhlas karena saya sendiri juga masih terus belajar untuk bisa ikhlas. Tapi paling tidak mungkin saya bisa share dengan apa yang selama ini saya coba laksanakan. Yang pertama, saya ubah mindset bahwa ikhlas itu arti secara bahasa itu memurnikan.
Ikhlas itu memurnikan. Maka kemudian saya ketika beramal, saya selalu buat dua ruang, kayak dua kotak. Satu ini saya tempatkan ikhlas di situ. Artinya, ketika saya menjalani ini, saya akan berupaya terus memurnikan bahwa ini saya jalankan murni karena memang hanya mengharap ridhonya Allah. Gak peduli mau support sistemnya mendukung atau tidak, gak peduli atasan baik atau tidak, gak peduli nanti susah atau seneng, gak peduli. Pokoknya fokus aja ke situ, berupaya untuk terus memurnikan bahwa ya udah memang karena Allah aja. Jadi nggak peduli tuh, gitu. Nggak peduli tuh nanti misalnya seneng enggak, gitu ya, dapat apresiasi atau tidak, didukung atau enggak, udah nggak, sama aja. Sampai rasanya tuh sama aja. Sampai rasanya sama aja. Karena fokusnya udah ke sana. Satu kotak lagi untuk hal-hal yang bersifat teknis. Yang ini tidak akan mempengaruhi kotak saya yang satunya. Jadi misal kalau secara konkret tadi substansinya ditanyakan, ketika misalnya jamaah itu apa misalnya apa tadi bahasanya ya tidak mendukung, ya support sistemnya tidak mendukung, berarti masalah lain. Berarti saya gimana caranya, karena ini tidak mendukung, ya saya akan upayakan semaksimal saya mampu dan sesuai wilayah yang saya punya. Jadi tetap harus berusaha juga, gitu ya, agar gimana caranya nanti ini didukung nih, gitu. Jadi misalnya kita ngasih masukan, ya, atau ekstrimnya kita komplain, gitu ya, kita kritik, ya, kita kasih apalah gitu ya, biar melek tuh, biar nanti bisa dukung kita, biar dia bisa apa segala macam, ya apa-apa, terus lakukan aja. Tapi pastikan itu ada di kotak yang satunya, dan nggak nyebrang mempengaruhi keikhlasan kita. Gitu. Sama halnya saya selalu tanamkan kepada teman-teman juga yang misalnya bersinergi dengan saya bilang, saya berharap teman-teman juga bisa melakukan itu. Jadi artinya, saya nggak pernah ngukur orang ikhlas nggak ikhlas dari kinerjanya, enggak. Karena ikhlas itu yang tahu hanya kita sama Allah. Hanya dia sama Allah. Bisa jadi kinerjanya menurun, bukan berarti dia nggak ikhlas. Ya mungkin kinerjanya menurun karena memang mungkin kita sistemnya yang kurang bagus, atau mungkin di kitanya yang kurang apa dan segala macam. Tapi jangan ngegas juga dia nggak ikhlas. Atau misalnya dari ukuran gede kecilnya gaji, enggak, lain gitu. Jadi kalau saya jadi mindsetnya ketika kita beramal apapun ya udah, ikhlas itu namanya murni ya, namanya memurnikan. Jadi dia nggak terpengaruh. Tapi sisi manusia kita yang nggak bisa diem ketika misalnya ini nggak mendukung, ya itu kita sampaikan gitu. Kita tetap jalankan, kita tetap sampaikan, ya. Indikatornya gimana ketika tidak mempengaruhi? Indikatornya ketika misalnya kita ada dalam sebuah sistem yang mungkin tadi support sistemnya tidak mendukung, gitu ya. Tapi kita tetap ikhlas adalah ini nggak akan mempengaruhi kinerja kita. Sebenarnya kayak gitu. Artinya ketika kita berakad misalnya dalam sebuah amal sosial atau apapun, itu kan pasti ada kewajiban yang kita tunaikan dan segala macam. Ya udah, kita tetap ikon, tetap profesional menjalankan ini, ya. Karena memang kita jalankan karena Allah Taala. Selebihnya ya tetap saya fight, saya tetap berupaya agar yang nggak benar ini dibenerin, yang kurang ini dilengkapi, gitu ya. Yang nggak didukung biar didukung dan segala macam. Itu mungkin secara konkret kalau saya biasa seperti itu, ya, karena ikhlas itu yang mengukur kita ya. Tapi yang pasti jangan ngomong ikhlas kalau memang apa yang kita lakukan itu nggak kita murnikan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya kita terus itu ya, kita pupuk terus. Baik, jazakillah Ustazah. Semoga bisa menjawab ya Mbak Asna ya. Untuk pertanyaan terakhir dari Mbak Yanggi, izin bertanya Ustazah, bagaimana tips kalau merasa tertinggal barisan dari jamaah serta menyemangati teman yang kita rasa perlu ditarik tanpa menyakiti hati beliau?
tips kalau merasa tertinggal dari barisan jamaah serta menyemangati teman yang sekiranya perlu ditarik tanpa menyakiti beliau. Gimana Ustazah? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama berarti ketika kita tertinggal dari jamaah, Merasa gitu ya. tertinggal, iya. Kedua berarti kayak kita ngajak teman kita gitu kan ya, memberi nasihat atau Iya, apa gitu mungkin. iya, iya. Baik. Menarik kembali teman. Ya. Kalau masalah kita merasa tertinggal dari jamaah, itu seperti apa? Ya kalau kita merasa kita tahu kita tertinggal dan kita ada niatan untuk nyusul, ya segera berlari biar biar kesusul. Gitu. Mungkin teman-teman pernah ada yang baca nasihat kalau saya tidak salah Imam Syafi'i ya, kalau saya tidak salah ya, atau ulama siapa yang menyatakan bahwa ketika kita sedang berjalan di jalan dakwah ini, pastikan diri kita untuk terus selalu melangkah maju. Jangan pernah diam, apalagi mundur ke belakang. Jadi mungkin kalaupun kita merasa kita sudah tertinggal, seminimal kita tetap berusaha untuk menyusul, walau itu selangkah demi selangkah. Jangan sampai kita ngerasa tertinggal nih, tapi kita cuma ya ketinggalan deh saya, ya ketinggalan deh saya, cuman gitu aja tapi tetap diem aja, nggak bergerak aja kan, ya. Apalagi ya udah ketinggalan ya udah deh saya pulang ya. Jangan begitu, kita nggak sedang janjian untuk perjalanan ke puncak atau perjalanan traveling kemana, enggak gitu ya. Yang misalnya ketinggalan bus ya udah deh pulang, nggak gitu ya. Berarti ketika misalnya kita merasa tertinggal, ya berarti kita harus berupaya berikhtiar untuk terus ya menyusul ya. Kalaupun kita tidak bisa berlari, ya berarti kita pastikan kita tetap melangkah selangkah demi selangkah. Nah, tinggal nanti dikerucutkan aja kita tertinggalnya itu dalam hal apa. Berarti kan nanti itulah yang kemudian kita harus upayakan gitu ya. Karena kan saya nggak tahu nih, saya ketinggalannya ini deh dalam hal apa gitu ya. Nanti tinggal solusinya tentang apa kita ketinggalannya, ya udah itu yang berarti harus diupayakan secara maksimal. Tapi yang jelas jangan pernah berdiam diri apalagi sampai mundur ke belakang. Kemudian kalau konteks yang kedua, bagaimana kita menarik kembali teman dengan tanpa menyakiti hatinya, seperti yang kita paham gitu ya, bahwa memang dakwah itu kan juga bagian dari dakwah ya. Dakwah itu perlu yang namanya fikih dakwah kan gitu. Jadi fikih dakwah di sini kan yang dimaksudkan bagaimana kita memahami dakwah itu dengan sesungguhnya. Cara-cara seperti apa yang bisa kita lakukan dan segala macam. Mungkin secara konkret, kalau seandainya itu bentuk nasihat, maka kita bisa pakai adab-adab Islam dalam memberikan nasihat. Seperti misalnya, jangan pernah nyindir dia. Ya, gak usah sindir-sindiran. Apalagi nyindir di depan umum. Gitu ya, apalagi ngomongin di depan umum. Memberikan nasihat di depan orang banyak, jangan. Karena khawatir nanti menyinggung atau bahkan menyakiti, walaupun dengan sindiran. Rasulullah mengajarkan kalau memang kita menasihati, berarti ajaklah ngobrol berdua, gitu ya. Ngobrol yang tidak sepengetahuan orang lain. Kenapa? Karena dengan begitu kita akan menjaga izzahnya. Muruahnya tetap akan kita jaga. Sehingga ketika dia sudah merasa muruahnya dijaga, izzahnya tetap terjaga, maka mudah-mudahan insya Allah hatinya akan lapang gitu ya untuk menerima perkataan dari kita. Tapi berbeda ketika kita memberikan nasihat ya dengan sindiran misalnya atau di depan umum, tentu kan izzahnya merasa dilecehkan gitu ya, muruahnya merasa dijatuhkan. Kalau sudah begitu secara psikologinya, ya pasti dia tidak akan mau dengan mudah menerima nasihat kita. Itu yang pertama. Yang kedua, jadilah murabbiyah yang baik. Itu kan berarti kita sedang mentarbiyah dia dong, berarti kan gitu ya. Maka ingatlah definisi dari tarbiyah itu sendiri. Tarbiyah itu definisinya adalah membentuk manusia sedikit demi sedikit sampai dia nanti menjadi pribadi yang sempurna, yang paripurna. Paripurnanya seperti apa? Paripurna itu ketika dia sudah memahami semua perbuatan dia, ucapan dia, itu hanya untuk menghamba beribadah kepada Allah.
Kenapa saya sampaikan istilah ini? Biar kita paham. Kewajiban kita adalah seperti itu. Jadi kita hanya bisa mendampingi dia. Karena targetnya berat, mesti sedikit demi sedikit. Belum lagi targetnya kayak tinggi banget kayak tidak, maka kita harus paham. Jangan terburu nafsu untuk kemudian pengen ngeliat hasilnya cepat-cepat. Perasaan udah bolak-balik, saya kasih tahu. Perasaan udah balik-balik, saya ajakin. Perasaan udah berbagai macam cara, sabar. Gitu. Jadi tetap harus bersabar dengan prosesnya, ya kan? Bersabar dengan pendampingannya, dan jangan lupa dengan kekuatan doa. Ya, itu juga kan senjata pamungkas Rasulullah ya, ketika berdoa kan, memintakan doa untuk kemudian agar Allah memberikan hidayah kepada sahabat-sahabatnya atau orang-orang yang beliau pilih. Ya, karena memang bukan kita yang bisa membuat dia bisa kembali kepada jamaah. Bukan kita yang bisa membuat dia untuk kembali bisa menerima kebenaran. Tapi yang bisa membuat itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kewajiban kita hanya tadi bersabar dalam pendampingan dan juga prosesnya. Maka mudah-mudahan dengan begitu Allah kemudian bisa memberikan kita hasil gitu, bahwa itu adalah ikhtiar kita untuk mengajak dia kembali kepada kebenaran, kembali kepada jamaah dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Baik, semoga menjawab ya Mbak Yanggi ya untuk pertanyaannya. Jazakillah khair Ustazah untuk sesi materi dan juga tanya jawabnya. Untuk selanjutnya kami memohon Ustazah kiranya mau bersedia memimpin doa untuk kita semua Ustazah sebelum meninggalkan ruangan Zoom. Kita awali dengan bacaan umum kita. Dengan bacaan ini semoga Allah terima sebagai amal soleh, dengannya Allah kabulkan semua hajat kita, memudahkan semua urusan kita, khususnya di dunia dakwah ini. Allah ridhoi dan berikan keberkahan untuk kita beserta keluarga. Dan tidak lupa semoga dengan bacaan Al-Fatihah ini Allah berikan kekuatan kepada saudara-saudara kita di Palestina untuk tetap berjuang, dan Allah memberikan kemenangan kepada saudara-saudara Palestina. Al-Hadin yang Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak Ustazah. Ya. Izin untuk pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.